Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat iman maupun nikmat ihsan. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak dapat menyaksikan ceramah yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam, salawat beriring salam tak lupa kita curahkan pada sang reformasi dunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah proklamator yang tak pernah naik motor, proklamasi yang tak pernah memakai dasi. Beliau pula yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, di sore hari ini saya akan berbagi kisah tentang kesolehan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah budak Persia dari Sajistan. Beliau banyak berguru kepada Hasan al-Basri. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Kehidupannya sekarang setelah membaik, setelah kedua orang tuanya dimerdekakan. Pada awalnya, Malik bin Dinar adalah orang yang suka bermewah-mewahan, menarik perhatian wanita, dan meraih jabatan terhormat. Ketika Muawiyah sedang melaksanakan pembangunan masjid di Damaskus, beliau berupaya memperoleh kedudukan mulia sebagai pengelola masjid tersebut. Beliau sering itikaf dan sholat di masjid. Namun beliau bosan. Kesadarannya tumbuh dan terus tertanam dalam jiwanya. Justru ketika khotib suara bergaib menyadarkannya, sampai kapan kiranya engkau akan bertaubat? Suara itu terus mengiang di telinganya yang kemudian membawanya ke dunia sufi. Diriwayatkan Malik bin Dinar berjalan di sebuah pasar di Basroh. Beliau melihat buah tin yang membuat hatinya tertarik dan seleranya tergoda. Beliau tidak memiliki apa-apa. Dibukanya sandal, lalu ia menukarkan sandalnya dengan buah tin tersebut. Apakah saya boleh menukarkan sandal saya ini dengan buah tin tersebut? Melihat sandal tersebut, sang pemilik toko berkata, "Mana bisa seharga buah tin ini dengan sandalmu?" Maka beringsutlah Malik bin Dinar. Kemudian orang yang mengetahui keberadaan tokoh itu memberitahu sang pemilik toko itu, "Apakah engkau tidak tahu siapa yang menawarmu tadi? Dia adalah tokoh besar Malik bin Dinar," ucapnya. Terkejutlah sang pemilik toko itu. Ia segera menyuruh budaknya untuk mengejarnya sambil berkata padanya, "Apabila ia mau menerima buah tin ini, maka engkau akan aku merdekakan." Dengan sigap budak itu mengejar ulama besar itu. "Ambillah buah tin ini, Tuan," kata budak itu. Ia menolaknya. Budak itu terus memaksanya dan mengatakan, "Jika engkau menerima buah tin ini, maka akan aku tersiksa karena buah tin ini," jawabnya. Budak itu terus memaksanya sampai beliau berkata pada akhirnya, "Aku telah bersumpah tidak akan menjual agama dengan buah tin ini, dan aku tidak akan makan buah tin sampai Yaumuddin, hari kiamat." Seperti itulah titik balik kehidupan Malik bin Dinar. Ia betul-betul menghabiskan masa hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada 181 Hijriah
atau 797 Hijriah. Dengan meninggalkan seluruh dunia gemerlap yang pernah dimilikinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.